Salam kejujuran. Alhamdulillah, hari ini 7 November 2025, sehat walafiat. Allah masih memberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas amal ibadah sehari-hari untuk melaksanakan takdirnya, ketetapannya, garis nasib yang sudah diberikan sejak di dalam kandungan. Hari ini belanja ini tepung terigu sekilonya 8.000 rupiah. Terigu biasa tanpa merek. Kemudian beli bumbu-bumbu. Ini apa ya? Kok ada yang baru? Minuman susu sereal pakai topping. Ini berapa tadi ya? 2.500. Terus yang biasa, yang sarapan pagi lengkap pilihan. Halo dokter. Sereal ini 2.000, kalau ini 2.500. Ini ketumbar 2.000 rupiah, merica 3.500. Berapa ya? Nggak tahu beratnya. Sudah ditimbang sama yang jualan. Kemiri 2.000. Kemirinya kemiri yang sudah ada pecahnya, bukan kemiri utuh. Ini lakbet. Benar apa ya tulisannya, nggak tahu. Aromanya itu seperti aroma rendang. 1.000-an. Ini bunga lawang 1.000, kapulaga 1.000. Untuk bumbu masak, ya, alhamdulillah masih ada yang jualan dan ada uang untuk membelinya. Yang sulit itu tidak ada yang jualan, uangnya ada, atau uangnya nggak ada, yang jualan banyak. Itu namanya rezeki berupa uang. Ini jajan namanya Putri Mandi, 3.000 rupiah, isinya itu 2, 3, 4, 5, 6. Isinya 6 bungkusan kecil-kecil. Seperti apa ya? Seperti Nagasari gitu, seperti apa? Tapi isinya ada sagu mutiaranya. Tapi di sini namanya katanya Putri Mandi. Putri Mandi. Ini beli beras, beli cabai 1 on 6.000, lagi naik-naik. Namanya cabai keriting. Kemudian ini bumbu kecil-kecil, tapi bermanfaat. Beli sayuran terong sekilonya 4.000 rupiah. Belinya di pasar. Ini 1/4. Berapa ya tadi? Ini lupa. Paling 3.000 ya. Sekilo 4.000.
Terongnya segar-segar, masih baru. Ini tomat seperempat, 2.000, 3.000 mungkin. Mungkin lupa harganya. Ini bumbu kecil. Ini. Nah, cabai segala macam. Dan ini beras, alhamdulillah harganya masih tetap sama. Sekilonya 3.500. Celeran mereknya. Ya, alhamdulillah masih bisa belanja hari ini. Disyukuri masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas dan saya manfaatkan. Saya syukuri aktivitas itu, kesempatan itu saya syukuri dengan berbelanja. Membeli bahan kebutuhan dapur sehari-hari. Kemudian dimasak, dihidangkan dan dinikmati bersama. Itu salah satu bentuk bersyukur. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan. Dikasih rezeki ekonomi, uang yang sedikit, hanya sekedar untuk makan sehari-hari, alhamdulillah masih dikasih, masih ada. Dikasih lebih, disyukuri, alhamdulillah bisa membeli lebih sesuai kebutuhan. Mungkin biasanya tahu tempe, barangkali ditambah lagi lauknya dengan telur, dengan ayam. Atau bisa mengganti seragam sekolah yang sudah lusuh, sepatu anak, disesuaikan dengan kebutuhan. Dan disyukuri ekonomi, keuangan, uang yang diberikan Allah disyukuri dengan cara dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah lebih, kebutuhan sudah tercukupi semua, bisa kita simpan, bisa kita tabung. Mungkin suatu saat kita sudah merencanakan kepingin beli sesuatu, tapi uangnya harus lebih banyak. 1 juta, 2 juta, puluhan juta, mungkin ratusan juta, tergantung benda yang mau dibeli. Sebuah mobil, sebuah rumah, karena kita butuh rumah, tentu uangnya lebih banyak. Tapi dikasih rezeki sama Allah, kita kumpulkan. Pingin beli rumah cash langsung, atau rumah cicilan, berbagai macam metode tersedia. Pemerintah memberi peluang untuk itu, untuk rumah cicilan, atau berbagai macam metode pembayaran rumah, macam-macam ada. Itu namanya bersyukur, disyukuri. Kalau sudah terpenuhi satu rumah, ya sudah, alhamdulillah. Tapi rezeki mengalir lagi, ya tetap disyukuri. Tidak membuat perilaku kita berubah. Tiba-tiba menjadi orang kaya, berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, sudah bisa beli rumah, beli mobil. Tapi rezeki mengalir terus, mungkin dari bisnis, dari pekerjaan yang lain. Diberi rezeki yang melimpah. Tapi tetap menjadi dirinya, berkepribadian, melaksanakan amal ibadah, aktivitas sehari-hari tidak berlebihan.
tetap menjadi dirinya yang selama ini berjalan, yang selama ini dilihat oleh orang lain. Tidak merubah perilaku, tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang berlebihan, karena uang banyak, apa-apa dibeli, yang belum dibutuhkan dibeli. Dikit-dikit, sebentar-sebentar ngajak teman traktiran karena uang banyak. Sebentar-sebentar, seminggu, 2 minggu rekreasi, bahkan sampai ke luar negeri. Rekreasi boleh-boleh saja, kan ada rentang waktunya. Tapi karena merasa uangnya banyak, rekreasi terus. Atau beli-beli barang-barang bermerek. Alhamdulillah kalau rezeki masih tetap mengalir seperti itu. Laris, lancar. Tapi kalau suatu saat kalau menghendaki rezeki kita berhenti, tidak berlanjut lagi seperti biasa, down, turun. Sementara kebutuhan sudah selalu meningkat, tuntutan keluarga, ayo rekreasi, tapi kan uang sudah mulai menurun. Bingung, mungkin jual barang-barang aset, tanah, rumah yang sudah dibeli sebelumnya, atau jatuh sakit, atau punya hutang banyak. Sementara penghasilan sudah mulai menurun, usia pun juga mulai usia semakin tua. Tenaga berpikir tidak seperti waktu masih muda dulu, masih jaya, naik terus ekonomi, usia juga bertambah. Tapi begitu usia bertambah, rezeki diturunkan oleh Allah. Kondisi keluarga sudah terbiasa hidup mewah, apa-apa tersedia. Untuk mengembalikan kepada kondisi semula, dalam keadaan sebelumnya, dalam keadaan yang normal biasa, ekonomi biasa, karena sudah terbiasa dengan mewah, berlibur ke luar negeri, beli barang-barang mewah, sebentar-sebentar ganti mobil, ganti merek. Ketika kondisi itu datang, ekonomi turun, badan mulai sakit, keuangan banyak terpakai untuk hal-hal lain, nggak bisa rekreasi lagi, mau ganti barang-barang bermerek, mau beli yang baru sudah nggak bisa lagi. Itu bisa menjadi, kalau itu sesuatu kebiasaan yang baru dan dibiasakan seperti itu, ketika ekonomi turun, nah itu akan sulit biasanya untuk menyesuaikan diri kembali kepada kondisi yang sebelum menjadi orang yang punya ekonomi lebih melimpah dalam ekonomi biasa saja. Yang biasanya penghasilannya sebulan 10 juta, berjalannya waktu bisa 100 juta, bisa lebih. Tapi ketika dikembalikan oleh Allah pada kondisi rendah, katakanlah sebulan 10 juta, mengalami kesulitan, akhirnya melakukan berbagai macam tindakan, mungkin korupsi, bisa saja terjadi. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang sebelumnya bisa terpenuhi dari penghasilan yang ada. Tapi karena situasi tertentu, ekonominya menurun, mungkin punya hutang, ya melakukan korupsi. Berbagai macam cara, korupsi itu bentuknya macam-macam. Ya bisa korupsi uang, korupsi barang-barang tertentu dalam artian biasanya kualitas nomor 1 dikurangi dikit supaya ada kelebihan uang. Biasanya
pembayaran gaji karyawan akhir tanggal bulan, tanggal 30 diganti jadi tanggal 1, tanggal 2. Itu waktunya yang dipotong. Harusnya karyawan kan sudah gajian sebagaimana sebelumnya misalnya. Kan? Berbagai macam. Atau dirinya sendiri yang tidak kuat menghadapi hal yang seperti itu, pola pikirnya sudah tidak sanggup menghadapinya ya. Kalau orang bilang sudah aneh-aneh perilakunya, jadi dari kondisi yang biasa, anggaplah dalam keadaan sederhana, lalu melimpah ruah, mewah, kaya raya, kemudian perilaku tidak terkendali, baik dirinya, mungkin keluarganya, sama. Lalu tiba-tiba kembali kepada kondisi semula sederhana, tetapi sudah terbiasa dalam kemewahan, dan tidak bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri, berperilaku aneh. Kalau istilah orang sekarang itu nggak kuat nyonggo derajat, nggak kuat menjadi orang kaya raya, beli sana sini, beli apapun karena punya uang, sanggup beli barang-barang mewah, bermerek, mungkin beli rumah lagi, beli villa lagi. Begitu ekonomi turun, perilakunya berubah. Melakukan tindakan-tindakan negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama, terkadang melanggar aturan-aturan tertentu, dan kadang ucapannya kadang-kadang sudah tidak terkendali. Itu istilahnya tidak kuat menjadi orang kaya raya. Di derajatnya dinaikkan menjadi orang kaya raya, tapi tidak sanggup. Ketika dia dikembalikan pada kehidupan sederhana, berubah kepribadiannya. Itu istilahnya orang sekarang nggak kuat nyonggo derajat, nggak kuat menjadi orang kaya raya, dikasih kesempatan oleh Allah. Tetapi karena dia masih hidup, dia punya kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah, mengintrospeksi diri kalau diberikan kesadaran oleh Allah. Karena kan masih ada waktu, belum meninggal. Ada kesempatan, kalau orang bilang kesempatan kedua. Ada kesempatan untuk merubah diri, merubah perilaku. Bagaimana? Kesadaran diberikan oleh Allah, kesadaran atas perilaku-perilaku yang selama ini kita lakukan karena berlebih uang banyak. Di tengah-tengah Allah memberi hidayah, muncul kesadaran di saat ekonomi mulai turun. Diberi hidayah oleh Allah, dimunculkan kesadarannya. Iya ya Allah, kemarin memang aku diberi rezeki yang banyak, melimpah. Bisa beli ini, beli itu, apa saja bisa. Apa yang aku mau bisa. Bukan apa yang aku butuh, tapi apa yang aku mau. Bisa. Ternyata sekarang engkau beri aku kemunduran ekonomi. Sekarang anak-anak, pasangan anak-anak harus saya kasih tahu. Mulai hari ini, karena bisnis, karena pekerjaan, mulai menurun. Bapak, ayah, atau ibu, usia sudah bertambah. Bagaimana kalau sekarang kita singkirkan atau kita buang kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting lagi. Rekreasi cukup sekali setahun, sekali 1, sekali 6 bulan. Sabtu Minggu kita rekreasi di rumah, bergembira. Beli makanan, kita pesan. Pesta keluarga, pesta kecil, Sabtu Minggu.
bakar jagung, bakar singkong, bakar ayam. Intinya kan kegembiraan. Ayo kita kembali. Ya Allah, kemarin kami lepas kendali. Mohon ampun ya Allah. Ampuni kesalahan kami sekeluarga. Engkau beri kami kekuatan untuk meninggalkan perilaku-perilaku kehidupan bermewah-mewah yang sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang kami beli itu bukan kebutuhan, hanya keinginan. Diberi kekuatan ya Allah, kami akan meninggalkan selama-lamanya untuk hal-hal negatif, hal-hal yang mubazir. Dan semoga yang selama ini dan mulai hari ini perilaku kami berubah. Engkau tunjukkan kami jalan yang benar. Memohon ampun kepada Allah itu namanya hidayah. Kalau zaman sekarang disebut hidayah. Tapi apapun itu yang terjadi sejak awal dari kehidupan sederhana sampai kehidupan bisa mewah, melimpah, itu adalah kehendak Allah. Adalah takdir Allah yang diberikan kepadanya, garis nasib yang diberikan kepadanya oleh Allah. Dia jalankan sejak awal sampai mencapai puncaknya, kemudian muncul hidayah. Dia laksanakan, dia mohon pengampunan, memohon ampun kepada Allah atas perilakunya selama ini yang tidak benar, dan memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk untuk melaksanakan kebenaran. Pengampunan, memohon ampun kepada Allah itu pernah dilaksanakan dan ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, dan itu tertulis nyata ada di dalam Al-Quran dan ada jawabannya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Kami sudah berbuat zalim pada diri kami sendiri, Adam dan istrinya. Dan Allah menjawab, diampuni oleh Allah, ada di dalam Al-Quran. Tapi untuk kita kan bukan nabi, kita hanyalah manusia biasa. Tapi kita contoh, kita tiru perilaku Adam. Ketika dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri, berbuat salah, ya Allah, ampuni kami. Dan dijawab oleh Allah. Kita juga begitu. Ampuni ya Allah, mohon maaf. Ampuni kesalahan saya, kesalahan kami. Dan mohon petunjuk untuk diberi kekuatan ke jalan yang benar. Hanya bedanya, Adam langsung dijawab oleh Allah dan ada tertulis di dalam Al-Quran. Kita kan tidak. Allah tidak memberikan jawaban apa-apa. Kita merasa hanya bisa meminta, merasa diampuni, mungkin bisa saja. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kan tidak ada buktinya. Seperti Nabi Adam. Tapi Allah memberi kita jalan. Mintalah padaku. Minta itu berdoa. Meminta apapun, berdoa apapun. Pasti aku beri. Tapi kita kan tidak tahu diberi dalam bentuk apa. Setelah kita memohon ampun, kan gak ada jawaban. Permohonan ampunmu saya terima, tidak ada. Atau diberi selembar kertas, ini sah, sudah diterima permohonanmu. Atau dalam bentuk sinyal-sinyal lain, nggak ada. Tapi ketika kita mengintrospeksi diri, menghisap perbuatan, menghisap amal ibadah kita setiap hari,
Kita berharap semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Setiap hari kita lakukan. Itu namanya kesadaran. Berbuat, introspeksi diri, mohon ampun, mohon petunjuk ke jalan yang benar. Setiap hari dilakukan. Karena aktivitas kita kan setiap hari. Bisa saja keceplosan ngomong, tidak disadari. Maksudnya bukan ngomong tidak, ya terucap sudah. Disadari, ya Allah tadi kok ngomong begitu. Introspeksi diri, dihisap lagi, dihitung-hitung lagi amal ibadah yang sudah kita lakukan. Dihitung itu bukan sudah berapa saya melaksanakan, habis berapa uang, bukan begitu. Dianalisa, diresapi. Ini benar apa salah ya Allah. Kalau benar, semoga engkau anggap itu satu amalan tabungan di akhirat nanti. Dan semoga saya dijadikan penduduk surga. Tapi kalau salah, mohon diampuni dan diberi kekuatan untuk meninggalkan kesalahan itu selama-lamanya. Itulah kesadaran diri kita sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sifat perilaku, nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan. Apa saja nilai-nilai kebenaran yang pasti diterima oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Nilai-nilai kebenaran itu adalah kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan, diantaranya seperti itu. Bila kita sudah berperilaku, berkata-kata jujur, contoh, mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja. Di situ sudah termasuk nanti di dalamnya itu nilai-nilai kebenaran itu. Berangkat memang dari pagi jam 7 sampai jam 4 umpamanya. Berangkat kerja. Di dalam waktu bekerja itu dimaksimalkan, dioptimalkan waktunya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Saatnya istirahat, waktunya kembali bekerja, waktunya pulang. Pulang kembali ke keluarga, bertemu dengan pasangan, dengan anak, bergembira, seluruh urusan kerja sudah diselesaikan di tempat kerja. Begitu sampai di rumah, bergembira dengan keluarga. Dinikmati, disyukuri, alhamdulillah ya Allah masih bisa sampai di rumah. Begitu terus setiap hari, setiap kerja. Berangkat pagi, pulang sore, istirahat di rumah dengan keluarga. Dinikmati, sore, malam, makan bersama, atau dibeli atau keluar, disyukuri apa yang sudah diberi oleh Allah berupa rezeki, berupa uang gaji, uang penghasilan, dinikmati dengan keluarga. Bersama keluarga setia. Anak ditanya, bagaimana pelajaran tadi di sekolah? Ada kesulitan nggak? Punya teman baru kah? Atau ada guru baru? Atau ada guru yang menurutmu kalau belajar, enak sekali, menyenangkan belajar dengan dia? Komunikasi juga dengan anak. Jadi ketika kita menerapkan kejujuran, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, itu yang lain ngikut di dalamnya. Disiplin kita sebagai pelajar, kita berusaha sekuat tenaga di sekolah, melaksanakan semua yang diajarkan oleh guru, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, fokus belajar,
Kalau bekerja fokus pada pekerjaan, datang tepat waktu, pulang juga demikian, jam pulang langsung pulang. Kalau berdagang di pasar mulai jam 7 pagi atau mungkin mulai dini hari sebelum subuh sudah berada di pasar, nanti jam-jam 8 pulang, istirahat bersama keluarga. Nilai-nilai keakraban bersama keluarga itu akan menguatkan kita, memberi kita semangat untuk bekerja, dan kepada anak kita ajarkan juga hal-hal yang seperti itu. Kita ajarkan bagaimana kejujuran. Kalau kita sudah melaksanakan apa yang kita sampaikan kepada anak kita, itu ringan, gampang bagi anak untuk menirunya. Kenapa? Karena ada role model, ada contohnya. Yang dekat sekali dengan diri anak, kedua orang tuanya. Memberikan contoh teladan bagaimana berbuat jujur, disiplin, kerja. Anak menyaksikan bapak atau orang tuanya berangkat bekerja, atau anak berangkat sekolah dulu karena berbeda jam kerja. Anak masuk jam 7 pagi, orang tua jam 8. Zaman sekarang kalau sekolah itu sampai hari Jumat, sampai jam 3 atau setengah 4 baru pulang. Anak sudah pulang, orang tua menyusul, mungkin jam-jam 4, jam 4 setengah 5, sesuai jadwal kerja. Sampai di rumah, bersihkan diri, mandi, istirahat, bercerita dengan anak. Dari keluarga-keluarga inilah terbentuk nanti satu masyarakat yang luas, kumpulan masyarakat yang lebih besar yang disebut negara. Ya semoga kita Indonesia ini menanamkan di dalam keluarganya masing-masing nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai universal, umum, berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Kejujuran bisa diterima di Indonesia atau di negara lain. Apapun suku, bangsa, agamanya, yang namanya kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan itu bisa diterima oleh siapapun. Tapi untuk mencontohkannya kepada keluarga kita, kita mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa kita harus berperilaku jujur. Kita tanamkan, kita contohkan kepada anak-anak kita. Setiap hari kita awasi, kita evaluasi kalau ada yang kurang, dikomunikasikan, dicari solusinya, sehingga terbentuk hubungan keluarga, keakraban keluarga. Jadi seperti yang tadi, kalau kita berbuat salah, segera mohon ampun sebagaimana yang dilakukan oleh Adam dan istrinya, dan itu tertulis di dalam Al-Quran dan langsung dijawab oleh Allah. Jawabannya pun ada di dalam Al-Quran. Yang kita tiru adalah segera memohon ampun, introspeksi diri untuk tidak mengulanginya kembali, munculkan kesadaran bahwa apa yang saya lakukan, apa yang kita perbuat dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sehingga kita berhati-hati melaksanakan setiap aktivitas
setiap amal ibadah, perbuatan apapun, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, kita introspeksi diri, memohon ampun kepada Allah kalau salah dan memohon petunjuk untuk diberi kekuatan pada jalan kebenaran. Dan semoga Allah memberikan petunjuk itu, memberikan ampunan itu kepada kita dengan merubah perilaku yang sudah berbuat tidak benar, ditinggalkan selama-lamanya, dan meningkatkan perilaku kebenaran, berbuat amal ibadah, mengasuh anak dengan sungguh-sungguh. Semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan penduduk surga. Dan selama hidup di dunia, di bumi ini, kalau kita berbuat kebenaran, berbuat kebaikan, kita akan menerima balikan atas perbuatan kita. Sebab akibat itu yang kita pelajari selama ini, bahwa Allah melipat gandakan pahala kebaikan kita. Kita tidak tahu setelah berbuat kebaikan, suatu saat apa yang kita perbuat kebaikan itu dibalas Allah dengan cara yang kita tidak tahu dari mana, seperti apa, dari siapa diberikan, melalui siapa, kapan, kita tidak tahu. Tapi kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan jaminan kita nanti di kehidupan kedua, kebaikan dan kebenaran itu adalah penduduk surga. Dan ketidakbenaran segera diinsyafi, sadar, dan tidak diperbuat lagi, ditinggalkan selama-lamanya. Dan Allah memberi petunjuk kepada kita untuk berbuat kebaikan. Jadi dengan kejujuran, kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia. Kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya untuk menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.